ada salah satu pusaka tombak yang tiba-tiba itu dari tempat ini keluar cahaya gitu, keluar cahaya dan keluar suara. Aku mau keluar gitu, aku mau naik gitu. Baik pemirsa semuanya, saat ini saya berada di Desa Wetgalih, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, di mana di tempat ini saya bersama Cak No ya. Beliau merupakan pegiat budaya, pegiat pelestari benda kuno atau pelestari pusaka peninggalan dari leluhur. Dan saat ini saya akan review beberapa pusaka yang berada di kediaman beliau dan juga cara merawatnya teman-teman ya. Kita akan juga tanya-tanya sama beliau. Mohon maaf banget karena beliau tidak bisa berbahasa Indonesia dan kebetulan saya juga bisa mengimbangi bahasa beliau yaitu bahasa Madura. Saya akan menerjemahkan ke bahasa Indonesia nanti. Oke, mungkin langsung saja ya. Janong, Arya ada di banyak. Arya membe Geman ya. Coba aja ikut ya keman saya gombe ya. Aji apa namanya ya? Tombak. Aji cara bersihin ya. Nah itu teman-teman ya, saya tanya ke Cak No barusan. Ini Cak No lagi membersihkan tombak atau mencuci tombak gitu teman-teman ya. Dan caranya seperti itu dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga harus istilahnya itu telaten gitu teman-teman. Ini sudah berapa hari? Berapa hari ya? Malam Jumat ya. Terbukti ya. Malam Jumat berarti berapa? Baru 2 hari. 2 hari. 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Itu membersihkan karat yang ada itu enggak Cak ya? Iya. Untuk iya rusak. Itu kalau nggak dibersihkan rusak teman-teman ya. Jadi yang punya pusaka di rumah yang nggak tahu cara merawatnya bisa langsung nanti hubungi admin dari channel kita gitu. Harus telaten ya. Harus telaten kan. Terus untuk bahannya sendiri apa saja tadi gitu ya? Bahannya apa baiknya? Air jeruk keres. Itu kelihatan namanya. Nah bahan yang untuk mencuci gitu ya atau membersihkan pusaka itu salah satunya air degan, air kelapa. Terus yang kedua mengkudu, terus jeruk nipis dan juga kalau ada nanas gitu, itu dicampurkan menjadi satu teman-teman. Nah itu kelihatan kan, biji mengkudunya kelihatan. Dan waktunya tuh paling lama itu kisaran 9 hari. Dan itu cara membersihkannya harus pakai tangan gitu. Cak bede apa namanya? Sebelumnya bersihin ya, bede ya Cak, maksudnya son gelu apa dak remah dia. Iya. Kutu son gelu ya, baru campur ya Cak. Nah, teman-teman, memang Jawa ini memang penuh dengan mistis ya. Jadi barusan saya itu tanya ke Cak No, katanya sebelum dicuci pusaka itu harus istilahnya itu ada ritual tertentu gitu, baru dicuci gitu kan. Nonton tidak remah ya caranya Cak. Iya kerindu ya melihat dan ya. Aku sudah betul misel. Oh gitu ya teman-teman, ini ada keunikan gini ya. Jadi kenapa kok diritualkan dulu? Ritualnya itu ya dikasih dupa gitu atau dikasih menyan lah, dihubungin menyan gitu supaya kodam dari pusaka itu tidak mengganggu ke tangan. Coba Cak No ini Cak No ini tidak pakai alat apa-apa loh, maksudnya memang beliau itu sederhana, pakai tangan membersihkan karatnya itu kan rawan sekali gitu, karat atau patinanya itu rawan kena ke tangan gitu. Dan selama hari tak pernah aja ya tepak ke tangan ya.
Loh, selama ini nggak pernah teman-teman. Cak No ini sudah melakukan profesi ini turun temurun dari mbahnya gitu, dan nggak pernah kena gitu. Terus beden ya mengkuro gangguan mistis, mistis saya keluar dari kemanjia ada ya pengalaman banyak selama anu ya bersihin. Salah satu contohnya apa ya? Ada udah aja bodi jombo rajo keluar dari anu. Keluar dari anu ya. Berdiri rumah. Terus apa bolehnya? Aja bercahaya di depan. Aji tepak bersihin kemana apa ya? Tombak. Terus made keluar cahaya aja di rumah ya. Bersuara minta ke. Padahal kita bersih deh ya. Oh, jadi teman-teman ya, karena kita memang berurusan dengan pusaka dan pastinya pusaka itu mempunyai suatu kodam, sosok penjaga gitu. Dan saya tanyakan ke Cak No, ternyata memang benar ada. Ketika membersihkan tuh waktu satu suro gitu kan banyak pusaka ya. Itu kayak tiba-tiba kayak ada bayangan besar, tinggi, terus kayak ada orang yang lalu lalang di rumah Cak No ini, dan juga ada salah satu pusaka tombak yang tiba-tiba itu dari tempat ini keluar cahaya gitu, keluar cahaya dan keluar suara. Aku mau keluar gitu, aku mau naik gitu, katanya itu istilahnya itu mentas gitu teman-teman. Belum waktunya selesai sudah minta mentas gitu, itu ada. Terus apa boleh ya? Pengalaman nebaknya selama bersihin diri ya. Pernah ditemuin peta atau namanya? Loh, sampai digini-ginikan loh sama Cak No tuh. Coba boleh ya. Itu pusaka loh teman-teman. Pastinya tajam gitu loh. Nah, salah satunya itu kenapa kok diritualkan dulu biar tidak kena ke tangan. Kalau mengingat yang diceritakan Cacak tadi, apa namanya, ada sekelibat bayangan, itu tampak wujudnya atau hanya bayangan saja ya? Bayangan tahu. Hanya saja jelas. Kira-kira berwujud apa itu Cak? Manusia? Manusia. Berwujud manusia teman-teman. Bayangan yang terlihat itu. Nah, coba sampean perhatikan sendiri. Agak ngeri tuh lihat Cak No, iya, karena Cak No tuh pakai tangan terus digini-ginikan gitu teman-teman ya. Yang pastinya risikonya itu sangat tinggi, risikonya sangat tinggi gitu. Cuma ya kenapa kan? Beda, Cak No kan sudah profesinya gitu. Bahkan beliau itu belajar dari kakek, iya kan? Belajar dari kakek. Turun temurun kan? Bukan, itu biar teman-teman juga jelas juga. Apakah ada bacaan tertentu ketika melakukan ritual ya no? Kalau ya Bismillah saja ya, Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Itu ada berapa ya di dalam wadah itu? Ada 4 gitu ya. Iya. Loh, ini yang itu ada nih loh. Keris kan ini. Yang punya Mas Dan itu nih. Iya. Ya teman-teman, ini kebetulan memang punya saya ya. Dan apa ya istilahnya, minta jasa sama Cak No untuk dibersihkan. Ini datangnya karatnya sangat tebal dan saat ini seperti ini sudah. Coba Mas Dan. Nah, sini teman, biar teman-teman kelihatan. Iya. Kita gak punya video mentahan ya. Gak punya. Punya. Yang masih belum di itu. Ada. Sekarang sudah bersih. Nah, yang ingin membersihkan pusakanya ya, memakai jasa Cak No, bisa langsung DM nanti. Ada di deskripsi nanti kontak personnya. Ini padahal kemarin ini itu ya tebel karate kan. Cak berapa hari ini Cak? Kemarin 6 ya Cak ya. 6 hari teman-teman. 6 hari sudah bersih.
dan insya Allah besok sudah diangkat ini, sudah finish. Oke. Terus kejadian mistis yang paling istilahnya tuh di luar nalar apa Cak? Selain muncul bayangan dan sinar, apalagi Cak? Yang paling aneh lah ya menurut sampean. Kalau cepat bayangan kayak gitu. Oh, yang paling sering itu hanya muncul bayangan. Bayangan yang paling sering bayangan. Dan ini Mas Jen? Ya, yang di bawah ini teman-teman ya, ini merupakan salah satu pusaka milik Cak No yang istilahnya turun temurun gitu, dari mbah-mbahnya turunlah ke Cak No seperti itu. Coba sampean sepil satu-satu. Oke, dari sini dulu ya. Iya. Ari apinya mana ya? Awal bisa julukin oleng. Oleng, lameng oleng. Ya, bentuknya seperti ini teman-teman ya. Kelihatan kayak pedangnya Patimura itu ya kan ya? Iya. Yang di uang seribuan itu ya. Sebentar teman-teman, welut kuling itu bahasa Indonesianya itu teman-teman, sidat. Oh, sidat ya. Sidat. Ya. Ya. Coba sama perlihatkan. Nah, jadi kepalanya itu mirip sidat gitu. Lebih angkat Mas Den, lebih yang tangannya sama. Oh, gini. Luruskan Gini. Sip, biar kelihatan jelas. Sip. Di sini ada keunikan dari pusaka pedang ini teman-teman ya. Tengah-tengahnya itu ada garis yang kayaknya itu dua benda dijadikan satu. Nah, ini coba sampean itu kan diperjelaskan gimana cara cari angle-nya kan. Tengah-tengahnya kelihatan ada garis dan ini merupakan pedang lameng. Kalau istilah sini itu lameng teman-teman ya. Jadi ini merupakan dari besi aji yang saya tanyakan ke Cak No ya, apakah ada sesuatu mistis ketika pegang pedang ini? Beda cerita aja. Anu aja, apanya mulai nekuk dia. Manjan semeri itu moja oleng teh. Tidak kibet sekeluar Olar apa aja? ular kobra. Olar kobra. Bemak ular mak beri oleng deh iya. Keluar. Kalau cak ular yang tak keluar. Leker. Ya. Ini pusaka pemberian kata Cak No ya. Orangnya tuh bilang ini oleng atau sidat gitu ya. Tapi ketika dipegang Cak No, malamnya itu langsung ngimpi itu di rumah Cak No itu ada ular kobra gitu teman-teman ya. Sama Cak No itu suruh keluar tapi nggak mau keluar. Ularnya itu ada di balai atau di ruang tamunya Cak No seperti itu. Jadi mungkin ya sosok penjaga dari pusaka ini yaitu ular kobra itu tadi. Artinya agak kasar ya, saya coba tanyakan. Berarti kasar berarti ke mana ya? Beda kasar. Berarti ada kasarnya katanya teman-teman. Jadi kalau yang pegang itu orangnya itu tidak bisa mengontrol emosinya, kalau ada masalah tuh gampang naik gitu, gampang emosian gitu. Berarti aura dari pusaka itu Mas ya? Iya, aura dari pusaka ini kasar gitu kan. Ada apa ya? Manjan bacang-cang. Tombak cerancang. Mun ari aja beda pengalaman mistis jauh. Ada mungkin saking jangan baru mau jak mapan deh. Arya membaca oleh dini ya. Rakat kah atau dari Oleh neraka. Ya teman-teman, ini merupakan tombak terancang kalau istilah sini kata Mbah Cak No. Ini tombak terancang dan juga beliau mendapatkan itu dari tirakat. Ya, saya pertegas lagi, beliau itu mendapatkan dari tirakat atau bertapa baru mendapatkan pusaka ini. Ini turun temurun dari mbahnya Cak No. Nah, di sini ada bekas pijatan tangan, ya, bekas pijatan tangan, tempaan tangan gitu teman-teman. Ini kelihatan pijatannya.
pusaka terancam, termasuk jenis tombak. Lu berapa itu? Lu 3 ya Cak ya? 1, 2, 3. Ini pusaka yang tertua kalau melihat dari bahan besinya teman-teman. Nah, menarik ya. Jadi jangan bahan malam somor. Nemu dalam somor. Pas aku beli somor, ngali somor nemu di. Mon mistis ya. Jangan pernah sah seni bayi seni jam dia mau jak padang cukup kopek melulu ya. Padang cukup kopek melulu. Ya, ini sama juga peninggalan dari Mbah Cakno yang menemukannya ketika menggali sumur. Itu berarti sumur baru apa menguras? Nguras. Oh, nguras sumur. Oke. Jadi ini menemukannya teman-teman ya ketika menguras sumur gitu ya. Jadi ketika membersihkan sumur kan, kalau musim kemarau gitu kan airnya surut, itu digali lagi dan menemukan pusaka ini. Berarti yo, sangat dalam ya Kang yo. Ya artinya kan, maksud saya gini, artinya itu ada yang entah jatuh, entah ada yang membuang kan gitu Mas. Kalau baru berarti kan luar biasa ada di dalam. Ada di dalam ya, kemungkinan ya itu ya karena kita nggak tahu ya apakah ada yang membuang, apakah memang terjatuh atau terpendam. Sangat dalam ya. Dan kalau melihat dari bahannya teman-teman ya, ini sangat tua sekali. Di sini pamornya itu kayak kemerlap intan gitu ya, intan atau apa ya, ada campuran meteor lah. Sangat bagus sekali ya, dan pastinya ini sangat tua gitu kalau melihat dari bahan pusakanya teman-teman. Jenis tombak. Nah, ini bisa dibuka. Ini nggak boleh dipegang tangan karena kalau sudah dibersihkan, kalau kena tangan tuh pasti berkarat lagi. Nah baik teman-teman, ini merupakan tombak yang saya akan tanyakan ke Cak Ano, beliau dapatnya dari mana dan kegunaannya untuk apa, seperti itu. Cak Arya, boleh dimutobak ya? Hindi noreng bumbu tekong ini. Hindi noreng dawe. Mun asli untuk bukti biri ke apa gunanya? Ini gebung kowak. Ini sabar nambung kokoro jantan. Kecil kena bungko kan. Ya, ini merupakan tombak punya orang Dawe dekat dari tempat ini teman-teman, yang tidak diambil setelah dicucikan ke Cak No, gak diambil sampai sekarang. Artinya dari sini kita bisa melihat latar belakang dari Cak No ini, kalau orangnya memang benar-benar amanah gitu. Dan kegunaan dari tombak itu sendiri sebagai penjaga rumah ya, dikasih apa namanya itu hiasan lah untuk ditaruh di rumah seperti itu. Kalau bahannya sangat sepuh dan di sini juga ada pamornya, kelihatan ya seperti ini, sangat bagus sekali dan merupakan sebuah pusaka peninggalan dari leluhur kita. Oke, dan saat ini selanjutnya pusaka keris yang saya akan tanyakan juga ke Cak No. Arya, keris apa namanya? Cak Singo Barong bikin bini. Singo Barong si bini. Arya, boleh di bahasa yang kedua aja. pas lagi ke Cak No apa dari majalahnya? Nyuruh ngumpul. Bodoh Pak tahun jadi teknik gue. Ya teman-teman, ini pusaka keris Singo Barong tapi yang perempuan ya. Seperti ini bentuknya. Kalau melihat dari besinya, bahannya sangat tua sekali, dan orangnya ini menemukan di salah satu wisata religi yang berada di Segoro Puro.
Kabupaten Pasuruan, menemukan di situ dan dibersihkan atau dijamsi ke Cak No. Tidak diambil juga teman-teman, sudah 4 tahun tidak diambil juga. Pusakanya seperti ini. Kalau melihat dari hasil karyanya dari leluhur kita ya, sangat bagus sekali ya. Keren, sangat amanah Canonya. 4 tahun loh nggak diambil, masih ada. Menarik ya, apa ya, ini udah Resora Ndin Cano bener ini dia ngobrol TK lagi ya, berapa tahun? setengah tahun dari kan. Ini cukup unik ya Cak No ini ya. Jadi ini keris sorah, kalau istilah sini keris sorah, dan juga punya orang yang dibersihkan ke Cak No, gak diambil sampai saat ini. Tapi ini 1 tahun teman-teman, tahun kemarin gak diambil sampai sekarang. Entah ada apa ya, apakah memang menguji keamanahan Cak No gitu ya untuk merawat sebuah pusaka leluhur. Kalau saya pribadi ya, sangat amanah sekali Cak No ini. Makanya buat teman-teman yang di luar sana mungkin ingin membersihkan sebuah pusakanya, langsung DM aja, nanti ada di deskripsi ya. Sangat amanah sekali Cak No ini. Dan ini yang terakhir teman-teman ya, kita sudah full review pusaka yang berada di sini ya, yang dimiliki Cak No. Artinya Cak No ini merupakan pegiat pelestari pusaka peninggalan leluhur. Oke, mungkin cukup ya kan ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman, review pusaka peninggalan dari leluhur kita, leluhur Nusantara. Semoga nantinya benda-benda seperti ini tetap lestari sampai ke generasi selanjutnya ya, biar sejarah cerita tutur tidak lepas ya, tidak punah. Semoga tayangan ini bermanfaat. Salam budaya, salam sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.